Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan fotografer untuk mengabadikan sesaat. Terima kasih Bapak Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Umi Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Yang sama-sama kita hormati Bupati, Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, hadir secara langsung Wali Kota Bima, kami ucapkan selamat datang, dan Bapak Ibu Wali Kota Bupati yang mewakili, kami ucapkan juga selamat datang. Ketua KI beserta seluruh komisioner, Ketua PPID Utama yang secara langsung adalah Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala OPD yang juga sudah hadir bersama kita, singkatnya seluruh undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 di Gedung Geraha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin 7 Desember 2020. Tagline-nya katanya Mbak Ajeng, semua berhak untuk tahu, hak Anda untuk tahu. Baik, sebagai persembahan dan ucapan selamat datang, terimalah sebuah persembahan tari dari Sasak Dance Nusa Tenggara Barat. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Sasak Dance Production akan mempersembahkan sebuah tari yang berjudul Tari Besopo Rasa. Sebuah karya tari baru yang menggambarkan kecintaan para remaja pada alam lingkungan sebagai wujud melestarikan dan mengembangkan potensi serta nilai-nilai tradisi. Di mana karya ini terinspirasi dari Betere, yaitu sebuah motif anyaman yang terbuat dari daun male untuk membuat songkok, caping dan penutup kepala. Gerak-gerak yang dieksplor disesuaikan dengan kebutuhan artistik karya dengan sentuhan musik ritme dalam menghasilkan harmonisasi yang sulit dan amat indah. Mengangkat nilai tradisi dari nilai budaya Nusa Tenggara Barat aman dan lestari, mewujudkan NTB gemilang. Kita saksikan bersama Sasak Dance Production.
Dada NTB untuk NTB yang gemilang tentunya. Ini adalah koreonya dari Lalu Suryadi Mula Warman SSN dan persembahan dari Sasak Dance Production. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, Ibu Wakil Gubernur bahwa salah seorang dari penari tadi memperoleh juara 1 di Indonesia dan juara 3 South Asian Dance Competition 2020 yang lalu. Kita ucapkan terima kasih untuk talenta Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang kami hormati, kami mohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Tarmizi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu para pejabat, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini pada anugerah keterbukaan informasi publik Provinsi NTB 2020 mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk NTB gemilang. Ila di Nabi wal Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa syafi'na wa duhina Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونعبدك وعلى ديك وعدك ما استطعنا ومن شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمتنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجة في العلم وبركة في الرزق اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا مباركا يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا حميد يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل حاجتنا اللهم تقبل نياتنا واستجبنا دعانا يا الله واستجبنا دعانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut mari kita ikuti bersama laporan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ibu Ajeng Roslinda Motimori. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau informatif harus kenceng salamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Wali Kota Bima, seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota dan yang mewakili, Bapak Ibu Kepala OPD, Pak Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan para tamu undangan yang saya cintai dan hormati, dan para PPID. Saya ingin dengar dulu salam PPID. Semangat! Kayaknya Bu Wagub harus marah-marah deh. Kalau salamnya nggak kenceng kayak gini. Salam PPID! Nah, Bu Wagub nggak marah-marah jadinya. Izin Bu Wagub, Pak Wali dan hadirin semua, saya membacakan laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi NTB tahun 2020 dapat kami selesaikan. Monef keterbukaan informasi publik tahun 2020 ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu, Monef ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada badan publik untuk perbaikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan mulai bulan September sampai dengan November 2020. Badan publik yang di Monef tahun ini berjumlah 104 badan publik, terdiri dari 44 badan publik OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 10 badan publik kabupaten kota, 20 badan publik SMA SMK negeri, 16 badan publik desa, 10 badan publik puskesmas, dan 4 badan publik BUMD. Monitoring keterbukaan informasi publik Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuesioner, pengembalian kuesioner, verifikasi kuesioner melalui data dukung dan website masing-masing badan publik. Presentasi badan publik dan rekapitulasi hasil evaluasi untuk menentukan kualifikasi setiap badan publik berdasarkan nilai yang diperoleh. Monef Keterbukaan Informasi NTB tahun 2020 ditekankan pada 4 indikator penilaian. 1. Pengembangan website media online. 2. Pengumuman informasi publik. 3. Pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik. Dari seluruh proses pelaksanaan monitoring KIP tahun 2020 tersebut dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tingkat partisipasi badan publik mengikuti Monef meningkat. Dari 104 badan publik yang di Monef sebanyak 80,77% mengikuti proses Monef. Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi. Kedua, badan publik meningkat 100% untuk OPD. Kabupaten kota 100%, sekolah 100%. Cuman ada satu yang ingin yang galau, Bu Wagub. Kami di Komisi Informasi mengawal undang-undang ini sampai saya 2 periode ini memasuki tahun ke-10, tidak ada yang selama ini 100%. Jadi hampir 10 tahun itu badan publik tidak patuh kepada undang-undang ternyata, Bu Wagub. Mereka hanya patuh kalau Bu Wagubnya marah-marah. Iya kan Bu? Tapi marahnya untuk kebaikan. Karena apa? 100% OPD semuanya mengikuti proses sampai tahap akhir. Kabupaten juga 100% Pak Wali mengikuti proses sampai akhir. Kalau sekolah ini baru, desa juga baru, tetapi mereka juga sudah 100% untuk mengikuti sampai tahap akhir. Yang berbeda juga tahun ini, Bapak Ibu sekalian, tim yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah tim besar. Tim teknis Monef terdiri dari komisioner Komisi Informasi, tim PPID utama, NGO, dan akademisi. Komisioner langsung dipimpin oleh Ketua KI, PPID dipimpin oleh Kadis Kominfotik, NGO oleh Somasi, akademisi oleh Profesor Safwan SHMH. Ketiga, tingkat sengketa juga menurun. Tingkat sengketa terjadi penurunan jumlah sengketa informasi publik semula di tahun 2019 29 perkara, sekarang menjadi 7 sengketa informasi. Jumlah terbesar berasal dari Lombok Tengah 4 perkara, Pak Sekda, Instansi vertikal 1 perkara, Kabupaten Dompu 1 perkara, Lombok Timur 1 perkara, tetapi semuanya kita bisa selesaikan dengan proses mediasi. Jadi tidak ada yang sampai ke adjudikasi. Terhadap capaian ini, Komisi Informasi tidak bekerja sendiri.
Komisi Informasi harus bahu-membahu dengan PPID utama. Bagaimana peringkat keterbukaan informasi ini juga tergambar oleh penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Badan Publik Informatif Nasional selama 2 tahun berturut-turut. Jadi wajar Bapak Ibu kalau Bu Wagub marah-marah. Karena Pak Bu Wagub juga kerja keras, bukan karena saya muji Bapak Bu Wagub karena teman sekolah saya, bukan. Karena memang kerja keras dengan tim PPID utama dan PPID seluruh OPD sampai ke tingkat desa. Saya minta tepuk tangan untuk PPID seluruhnya. Selanjutnya kepada Badan Publik yang sebentar lagi menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020, kami ucapkan selamat. Semoga anugerah ini menjadi motivasi Bapak Ibu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di NTB. Atas terselenggaranya kegiatan WANEF serta Anugerah Komisi Informasi NTB 2020 ini, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sekda Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, PPID NTB, pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kota, pimpinan BUMD, sekolah, puskesmas, desa, dan tim panelis serta semua pihak yang berkontribusi pada suksesnya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebajikan Bapak Ibu semua. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Bagi yang belum mendapatkan anugerah, semoga tahun depan bisa meraihnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataram 7 Desember 2020, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan oleh Ketua Komisi Informasi didampingi oleh seluruh komisioner kepada Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan terima kasih. Izin waktu Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada saatnya kita akan membacakan pemeringkatan Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi tahun 2020 dengan kategori Badan Publik Sekolah, kemudian Badan Publik Puskesmas, Badan Publik Desa, Badan Publik Kabupaten Kota, dan Badan Publik OPD. Ya, seluruhnya adalah hasil kerja bersama, kerja tuntas bersama untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat. Baik, sebagai kategori Badan Publik Desa. Ya. Kategori Badan Publik Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diraih oleh Desa Barabali. ya, dengan kategori menuju informatif. Kami persilakan langsung kali dari Desa Barabali. Dengan kategori menuju informatif, harapannya mungkin tahun-tahun depan akan kategori informatif. Kami persilakan.
Kami mohon perkenan Ketua KI didampingi seluruh komisioner untuk menyerahkan piagam. Pak Kades. Nanti. Kategori Badan Publik Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat diraih oleh Desa Barabali dengan kualifikasi menuju informatif. Ya. Berikutnya, kategori Badan Publik Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tetap berada Pak Dahlan Bandung. Kami ucapkan terima kasih kepada Desa Barabali dan mohon perkenan untuk kembali ke tempat. Kemudian kategori Badan Publik Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita saksikan bersama audisi atau finalis yang memenuhi kategori Badan Publik Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peringkatan nilai. Kategori Badan Publik Puskesmas Provinsi diraih oleh Puskesmas Cakra Negara. Kami persilakan Kepala Puskesmas Cakra Negara. Langsung dihadiri oleh Bu Dokter. Dengan kualifikasi menuju informatif. Tahun depan informatif ya Bu Dokter. Ya, mohon perkenan masih dengan Ketua KI dan seluruh komisioner untuk menyerahkan. Kami ucapkan selamat kepada Puskesmas Cakra Negara dengan kualifikasi menuju informatif dan kami ucapkan selamat. Mohon perkenan untuk kembali ke tempat. Kepada Ketua KI dan seluruh komisioner kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon perkenan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Tiba kita pada giliran berikutnya adalah kategori Badan Publik Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, sebagai nomine adalah kita saksikan bersama kategori Badan Publik Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang kami hormati, kita berharap bersama Nusa Tenggara Barat tetap dengan kualifikasi tertinggi yaitu informatif di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya, ini nomine-nomine sekolah. Siapakah gerangan? Siapakah sekolah yang akan menduduki kategori informatif ini? Kita saksikan bersama. SMA Negeri 5 Mataram. Kemudian SMK Negeri 1 Lembar. menyusul kemudian di belakangnya adalah dengan kualifikasi SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Ya. Kemudian SMK Negeri 1 Taliwang. ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kategori Badan Publik Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kualifikasi informatif diraih oleh SMAN
5 Mataram, SMKN 1 Lembar, SMAN 1 Sumbawa Besar, dan SMKN 1 Taliwang. Mohon perkenan pada yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, didampingi Ketua KI dan Ketua PPID Utama, Bapak Kadis Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan hadiah. Kami persilakan. SMA 5 Mataram dengan kualifikasi informatif. Kemudian SMK Negeri 1 Lembar dengan kualifikasi informatif. Berikutnya SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Dan selanjutnya SMK Negeri 1 Taliwang dengan kualifikasi informatif. Mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur untuk diabadikan foto bersama pada lembaga atau badan publik sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meraih kualifikasi informatif. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh badan publik sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh. Mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Kemudian saatnya kita menuju kepada kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya sebelum ke kabupaten, sebelum ke OPD, kita akan mendengarkan dulu kategori Badan Publik Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan kita saksikan bersama Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, namun yang akan menjadi dan mendapatkan kualifikasi informatif akan kita saksikan bersama. Kabupaten Kota. Kabupaten Lombok Barat. Kami persilakan akan naik ke atas panggung langsung. Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian menyusul berikutnya adalah Kota Mataram. Kota Mataram. Dan kemudian berikutnya Kota Bima. Kota Bima. Perkenan Bapak Wali Kota Bima untuk langsung ke atas studio. Dan untuk kabupaten kota berikutnya Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Sebagai kategori Badan Publik Kabupaten Kota, kami ucapkan selamat dan mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat membersamai Ketua KI dan Ketua PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Wagub untuk diabadikan foto bersama dengan Bapak Wali Kota dan Bupati Desa Tenggara Barat. Kami ucapkan selamat kepada Badan Publik Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Mohon kesabaran Ibu Wakil Gubernur, tetap stay berada di atas panggung karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah cukup banyak Bunda pada kesempatan tahun ini di 2020. Kita saksikan bersama nominasi. Kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai tertera pada sisi sebelah kanan dan kualifikasi yang dikategorikan dan dianugerahkan pada pagi hari ini adalah dengan kualifikasi informatif. Hadirin yang kami hormati, inilah seluruh nomine yang masuk dalam penilaian. Dan kategori Badan Publik OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diraih oleh Biro Humas dan Protokol Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian berikutnya akan kita saksikan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada posisi ketiga, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita saksikan adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya, Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di urutan berikutnya akan kita saksikan bersama Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, seluruh kepala OPD yang hadir bersama kita. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian berikutnya untuk kategori OPD kita saksikan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, luar biasa kerja tuntas, kerja keras dari seluruh kepala OPD. Berikutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, Rumah Sakit HM Nanabai Abdul Qadir Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, demikian tadi. Dan sebagai daftar pertama mohon berkenan di Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami persilakan kepada tetap dengan menggunakan protokol COVID-19 karena jumlahnya agak banyak. Jadi mungkin dari OPD satu persatu kita memanggilnya. Kami persilakan. Izin Ibu Wakil Gubernur untuk menyerahkan pada Biro
baik untuk Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Kemudian mohon berkenan Rumah Sakit Umum, Pak Direktur langsung. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian akan mempersiapkan diri, Kepala Dinas Perhubungan tentunya. Dan di belakang Kepala Dinas Perhubungan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang langsung diterima oleh Direktur Rumah Sakit Umum Mataram, kemudian Dinas Perhubungan. dan selanjutnya untuk mempersiapkan diri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Bapak Haji Aidi Burkon mempersiapkan diri, kemudian Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Abah, mana Abah ini? Oh, siap. Bersiap kemudian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Iswandi. Dan selanjutnya persiapan untuk Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di belakang Rumah Sakit Jiwa ada Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, setelah itu untuk persiapan dari Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kami persilakan untuk mempersiapkan diri dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bang Aka, kami persilakan. Di belakang Dinas Sosial ada Ibu Kadis, Ibu Budi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya untuk mempersiapkan diri dari Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh kepala OPD yang pada tahun ini memperoleh kualifikasi informatif dan luar biasa, kerja tuntas dan kerja keras yang diraih oleh seluruh kepala OPD maupun kabupaten kota, puskesmas, sekolah dan desa tentunya. Dan kita harapkan semoga tahun depan semua informatif ya. Ya, luar biasa, seluruhnya informatif. Kemudian bersiap adalah Kepala Dinas Perindustrian. Perindustrian, kami persilakan. Baik, selanjutnya untuk mempersiapkan diri dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan melakukan persiapan adalah Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin Pak Dokter ada hadir kayaknya. Ya, masih dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Fatul Gani yang menerima kualifikasi informatif untuk OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Dengan demikian kami ucapkan selamat, mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sambutan pada kesempatan anugerah keterbukaan informasi publik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati hadir bersama kita Bapak Wali Kota Bima, Bapak-Bapak Sekda, pejabat yang mewakili kabupaten kota, Komisi Informasi yang saya banggakan, Ketua dan seluruh anggotanya, kemudian seluruh Kepala UPD yang tentunya saya banggakan, dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada di sini mengukuhkan bahwa Nusa Tenggara Barat memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi. Tepuk tangan untuk NTB. Terus terang, saya bangga ya dengan seluruh kabupaten kota. Saya melihat kalau tahun lalu itu kalau saya tidak hilap ada 2 ya yang informatif, sekarang 5. Tepuk tangan untuk kabupaten kota se-NTB. Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham bahwa seluruh apa yang kita kerjakan masyarakat harus tahu. Masyarakat harus paham. Sehingga kalau masyarakat tahu, masyarakat paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk mensukseskan program-program kita. Selamat untuk kabupaten kota Lombok Barat, ya, Mataram, kemudian Lombok Tengah, kemudian Kota Bima, dan juga KSB. Selamat. Berikutnya saya sangat berbahagia karena UPD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat signifikan naiknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak marah, ya kan? Saya hanya mengingatkan. Saya bilang, mari semua OVD, semua harus informatif. Dan alhamdulillah semua ini karena kerja keras Bapak Ibu sendiri beserta seluruh jajarannya. Saya hanya menyuntik, kemudian Bapak Ibu yang melakukan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu kalau mau. Ya, tidak ada kata tidak bisa. Termasuk seluruh OPD yang alhamdulillah walaupun belum informatif sudah lebih baik dan lebih baik lagi. Saya sangat berharap yang menuju informatif, ya, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif. Setuju? Setuju ya? Ada Dikes, ada LHK, ada yang lain-lain, itu perindustrian, perdagangan, peternakan sudah informatif ya. Yang lain-lain ini semuanya ya harus tahun depan informatif. Biro-biro juga saya lihat biro-biro masih rendah. Nah, ini harus tahun depan signifikan kenaikannya. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Insya Allah saya sangat percaya pada Bapak Ibu. Untuk yang agak turun, coba dicek tahun lalu berapa, sekarang berapa, itu jangan, nggak boleh turun. Dari waktu ke waktu tuh harus naik ya skornya. Walaupun sama-sama informatif, kalau skor turun berarti ada penurunan. Nah, itu harus digenjot lagi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, ini mengukuhkan bahwa kita Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini di 2020 alhamdulillah secara nasional kita berada pada posisi teratas. Kita di bawah Jawa Tengah, DKI dan Jawa Barat. Nilai kita 97, berapa? 26 ya, sedikit lagi. Itu bedanya sama provinsi-provinsi yang lain pun sedikit. Sehingga sangat memungkinkan kalau kita sungguh-sungguh nyata bekerja untuk masyarakat dan memberitakan semuanya dengan objektif kepada masyarakat, rajin mengkomunikasikan segala sesuatu pada masyarakat, maka tidak mustahil kita lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Semuanya butuh kerja keras ya. Begitu juga desa, saya sangat bangga tadi Desa Barabali, tepuk tangan untuk Desa Barabali. Saya sangat yakin desa bisa jauh lebih baik lagi. Tahun depan wajib ada yang informatif, ya. Tidak hanya menuju informatif, karena desa-desa kita ini luar biasa.
Banyak kita punya desa wisata ya, desa-desa yang maju. Desa maju, desa mandiri itu seharusnya dia informatif. Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala desa, mari kita pentingkan sisi informasi ini di dalam menahodai ya desa, agar masyarakat betul-betul paham dengan apa yang kita lakukan dan bisa berkontribusi baik untuk semua program yang kita lakukan. Puskesmas, sekolah, SMA, SMK juga luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA, SMK. Ya, Bapak Kadis, terima kasih. Seluruh kepala SMA, SMK, terima kasih. Saya sangat yakin dari sekian banyak itu sebenarnya banyak lagi yang masih bisa jauh lebih baik daripada skor yang ada. Dan pasti bisa asal mau. Karena hal ini tidak ada modalnya ya selain kemauan. Hanya kemauan, kesungguhan. Maka insya Allah dari hari ke hari keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Barat ini semakin baik dan semakin baik. Seperti selalu Bapak Gubernur mengingatkan kepada OPD-OPD, ayo komunikasi yang baik dengan masyarakat, selalu respon dengan cepat. Setiap hari ada berita di koran, setiap hari ada berita di media sosial. Banyak dari berita-berita itu yang tidak match dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang ada juga yang pas, ada juga yang tidak match. Yang misinformasi, yang tidak match, segera klarifikasi. Segera berikan informasi yang benar agar masyarakat teredukasi dan tidak terus-menerus dipenuhi oleh berita-berita yang tidak proporsional. Ini tugas tanggung jawab kita. Saya mendorong seluruh OPD harus lebih responsif lagi. Insya Allah Bapak Ibu luar biasa. Insya Allah kalau kita mau pasti kita bisa. Selamat untuk semua, selamat untuk NTB. Terima kasih untuk Komisi Informasi. Terima kasih Pak Gede, Kadis Kominfoti, Ketua PPID. Tanpa kerja keras Ibu Bapak semua tidak mungkin ini bisa terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh yang mendapatkan kualifikasi informatif dan menuju informatif seperti harapannya Ibu Wakil Gubernur dan harapan kita semua akan mendapatkan peringkat yang lebih lagi menuju informatif. Ini adalah doa kita bersama, kerja keras kita bersama. Katanya Bu Ajeng, hak Anda untuk tahu, semua berhak untuk tahu. Semoga kerja keras kita di tahun-tahun mendatang menuju NTB Gemilang selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga apa yang menjadi hajatan kita di pagi hari ini, anugerah keterbukaan informasi publik Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mendapatkan inayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Selamat sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.